Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wasilu darsana al-ikhwah min kitab Madkhal ila al-aqidah al-islamiyah, aqidatut tauhid, aqidatu ahli sunnati wal jamaah. Baik, sekarang kita masuk di halaman 40, masih pembahasan seputar manhaj istidlal ahlul bidah wa ahli ahwa. Metode beristidlalnya para pelaku bid'ah dan para pengekor hawa nafsu. Manhaj istidlal mereka yang pertama adalah mereka tidak menganggap khabar ahad sebagai hujjah, dan sudah kita bantah dengan 4 atau 5 bantahan di pertemuan sebelumnya. Sekarang kita masuk ke manhaj istidlal mereka yang kedua, yaitu mereka itu la yu'minuna binususil kitabi was sunnah. Mereka tidak mengimani nas-nas Al-Quran dan Sunnah illa idza kanat salimatan minal mu'arid al-aqli, kecuali kalau nas tersebut selamat dari kontradiksi akal. Jadi kalau tidak ada kontradiksi dengan akal, terima mereka. Nah, berarti di sini mana yang lebih mereka kedepankan? Akal apa nakal? Akal apa nakal? Akal. Cuman kalimatnya saja dirubah di sini ya. Mereka mengimani nas kalau tidak bertentangan dengan akal. Berarti patokannya mereka kepada akal. Ya. Ana nggak datang kalau antum nggak datang. Berarti patokannya adalah kepada antum. Ya. Zaid mengatakan kepada Muhammad, ya Muhammad, kalau antum nggak datang besok, ana nggak datang. Ya, berarti di sini dia mengedepankan Muhammad atas ketidakdatangannya. Nah, dia memprioritaskan. Jadi di sini orang-orang ahlul bidah dan ahlul ahwa itu mereka memprioritaskan akal ya ketika berbenturan dengan nakal. Kenapa begitu? Ya, karena mereka itu kalau nggak bertentangan dengan akal, baru mereka mau terima. Berarti kan yang lebih penting ya akal mereka. Dan mereka ini nggak mau dibilang begini, ya, nggak mau dibilang mereka mengedepankan akal. Ya, tapi kalau kita dengar dari ucapan-ucapan mereka itu bilang, ya nas itu selama tidak bertentangan dengan akal kami terima. Kenapa harus ada kalimat selama tidak bertentangan dengan akal? Nah, nas itu mau gimana pun bertentangan apa tidak diterima, ya, karena tidak semua nas itu ya bisa kita masukkan ke dalam akal. Nggak semua nas itu bisa masuk akal. Apa kabar perkara-perkara ghaib? Gitu. Baik. Kama yaquluhu arbabul kalam. Ini ucapan para arbabul kalam, pengikut ilmu al-kalam atau ahlul kalam. Au takuna muwafiqatan lidzauq wal kashfi kama yaqul mutasawwifah. Dan mereka juga nggak mau menerima nas Al-Quran dan Sunnah kalau dia ya, tidak sesuai dengan zauq, dengan selera, wal kasyaf, dan penyingkapan mereka. Ini ucapannya orang-orang sufi. Ya, kasyaf itu paham maksudnya kasyaf ya? Kasyaf itu tirai yang tersingkap. Kita ini di pandangan orang sufi adalah orang-orang yang masih berada di depan tirai. Tirainya belum terbuka. Mereka itu sudah terbuka tirainya. Jadi mereka mengetahui hakikat sesuatu yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Makanya kalau kita perintah mereka sholat, nah, kamu masih sholat, saya sudah nggak sholat. Karena dia tahu hakikat katanya. Itu kasyaf mereka. Nah, sebenarnya mereka cuma malas sholat aja. Nah, jadi orang-orang yang mutasawwifah, ya, baik. Jadi kalau orang-orang sufi ini bilangnya kalau nggak sesuai dengan selera, sesuai dengan perasaan, tidak sesuai dengan hasil penyingkapan tahir mereka, maka mereka tidak terima nas-nas tersebut. Walidha wujida minhum man yunkiru hadits az-Zubab alladhi akhrajahu al-Bukhari fi sahihihi. Makanya di kalangan orang-orang ahlul kalam atau di kalangan orang-orang sufi ini ada di antara mereka yang mengingkari hadis lalat. Tahu hadis lalat ya? Ya, kalau lalat jatuh ke minuman itu kita celupkan.
Ya, karena salah satu dari dua sayapnya itu mengandung, ya, satunya penyakit, yang satunya obatnya. Ya, ya, hadis itu hadisnya Ubaid ibnu Hanin dari Abi Hurairah marfu'an idza waqa'at babu fi syarabi ahadikum falyadmisu thumma liyansahu fa inna fi ihda janahaihi da'un wa ukhra shifa. Wa kadzalika yunkiruna haditsa syurbal asal. Jadi mereka mengingkari hadis lalat tadi, kenapa? Ya karena nggak masuk di logika mereka. Gimana? Ya, satu ekor hewan kecil itu lalat, satu sayapnya penyakit, satu sayapnya obat. Nggak masuk akal menurut mereka. Ternyata kemudian bertahun-tahun kemudian ada penelitian menegaskan secara ilmiah, orang Barat lagi yang meneliti, ya, ya ternyata memang benar sayap dari lalat itu mengandung penyakit, sebelahnya lagi mengandung obatnya, penawarnya. Nah, batal apa yang mereka sangkakan. Sekitar tahun 2010 atau 2011 itu keluar apa namanya jurnal ilmiah yang membahas itu. Wa kadzalika yunkiruna hadits syurbal asal. Mereka juga apa namanya mengingkari hadis minum madu yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri. Ya, itu hadis ketika seorang laki-laki mendatangi Nabi mengatakan akhi yashtaki batnahu. Ya, saudara saya itu mengeluhkan sakit di perut. Maka Nabi bilang iskihi asalan, kasih dia minum madu. Kemudian ya laki-laki itu balik lagi, mengeluhkan masih sakit. Maka Nabi bilang iskihi asalan, kasih minum madu sampai 3 kali. Kemudian kali yang ketiga Nabi mengatakan qad fa'alta, ya, kamu sudah kasih dia minum madu. Ya, maka laki-laki tadi mengatakan faqala, ya, ya sadaqallah wa kadhiba banu akhika iskihi asalan fasaqahu fabariyah. Jadi ya maha, ya, benar Allah. Ya, wa kadhiba banu akhika, dan perutnya saudaramu itu yang berdusta, kasih dia minum madu. Maka kemudian dikasih minum madu untuk 4 kalinya, ya fabariyah, maka kemudian dia sembuh. Nah, ya, ini bagi orang-orang ahlul kalam kan tidak masuk di logika. Ya obat itu masa harus minum sampai 4 kali baru bisa sembuh. Nah, baik. Wa kadzalika yunkiruna sirata wal barzakh wal mizan. Ternyata ya, hadis madu tadi itu bisa disanggah juga dengan logika kalau memang mereka itu selalu mendepankan logika. Bagiannya begini, dalam ya ilmu kejiwaan itu ada namanya sugesti, gitu ya. Jadi kalau kita minum madu sekali, itu kalau tidak disertai dengan keyakinan akan kemanjuran madu itu, maka belum bisa manjur, gitu. Jadi kalau misalkan nih, Anda minum obat, tapi Anda nggak meyakini obat ini mampu menyembuhkan, nggak akan sembuh. Meskipun obatnya harganya ratusan juta misalkan, mahal. Ya. Di orang lain, harga 5.000 sembuh. Ya. Nah itu kenapa kembali kepada keyakinan. Ya. Kembali kepada keyakinan masing-masing, sugesti itu. Makanya kita dianjurkan oleh Nabi sebelum minum, sebelum makan itu berdoa, sugesti itu agar apa yang kita makan menjadi obat. Gitu. Ya. Bayangin apa yang kita makan itu adalah obat bagi kita. Jadi tidak perlu kita konsumsi obat-obat kimia dan sebagainya. Karena makanan kita sehari-hari sendiri adalah obat. Itu kalau sugestinya kuat, dan sugesti itu berasal dari iman yang kuat. Gitu. Makanya para ulama itu kok fisik mereka itu bisa ya tahan banting begitu ya, padahal makanannya ya ala kadarnya, sederhana, nggak mewah juga. Ya, nutrisi mereka secara ilmu kesehatan ya, sangat kurang, secara ilmu gizi mah di bawah standar gizi gitu. Tapi kok bisa mereka kuat begadang, belajar dan sebagainya, safar jauh-jauh ya, berkilo-kilometer itu, ya karena kekuatan iman itu melahirkan ajaib pada para ulama. Ya, al azaim, ya, ya yukhriju al ajaib, ya. Al azaim artinya tekad yang kuat itu mengeluarkan hal-hal yang menakjubkan. Baik. Wa kadzalika yunkiruna sirata wal barzakh wal mizan. Begitu juga mereka mengingkari yang namanya ya hadis-hadis tentang sirat, ya, hadis-hadis tentang barzakh, hadis-hadis tentang mizan, timbangan. Ya. Itu mereka ingkari itu. Ya. Ya kenapa? Ya karena nggak masuk di logika mereka.
Baik, itu manhaj istidlal ahlul bid'ah yang kedua. Mereka mengimani nas kalau tidak bertentangan dengan akal mereka saja. Yang ketiga, ada ihtijaj bi fahmi salaf saleh. Ahlus sunnah itu berhujjah dengan pemahaman para salaf saleh, tapi mereka tidak. Ya, mereka tidak berhujjah dengan pemahaman as-salaf saleh. Bedakan antara dalil dengan pemahaman. Ya. Pemahaman itu apa yang dipahami dari dalil yang sudah ada. Ibnu Taimiyah mengatakan wahaula ayat sahabat. Para sahabat itu, kata Ibnu Taimiyah, hum abdulul khalqi minal muntasibina ilal ilmi wal ibadah. Mereka adalah makhluk yang paling mulia yang disandarkan pada ilmu dan ibadah. Artinya ahli ilmu dan ahli ibadah. Dalam perkara ilmu, perkara ibadah, mereka yang paling nomor satu. Wa Abu Hamid lam yunsha baina man kana ya'rifu tariqatan ula wa la talaffa an hadhihi tabaqah wa la kana khabiran bi tariqati sahaba wa tabi'in bal kana yaqulu an nafsihi annahu mazziul bid'ah fil hadithi wa li hadha yujadu fi kutubihi min al ahadits al mawdu'ah wal hikayat al mawdu'ah ma la yu'tamad alayhi man lahu ilmun bil athar walakin nafa'ahu Allah Ta'ala bima wajadahu bi kutubis sufiyah wal fuqaha min dalika kitabi Abi Thalib wa Risal al-Qushairi wa dzalika. Ya, Abu Hamid di situ maksudnya Al-Ghazali ya. Jadi Ibnu Taimiyah menceritakan tentang ya, Al-Ghazali. Al-Imam Al-Ghazali itu ya, beliau memang tidak menempuh metode ahlul hadis sehingga di dalam kitab-kitab beliau itu banyak ditemukan hadis-hadis yang tidak sesuai dengan syarat para ahli hadis, hadis-hadis yang maudhu, ya sebutkan di dalam kitab-kitab, bahkan ada hikayat-hikayat yang maudhu, banyak kita temukan di dalam kitab-kitabnya Al-Imam Al-Ghazali. Akan tetapi kitab beliau tetap memberi manfaat bagi kaum muslimin, tapi tidak dari sisi hadis-hadis yang beliau cantumkan. Ya, baik. Jadinya apa? Artinya adalah bahwasanya ya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sebagaimana kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya, mereka senantiasa berpegang teguh dan berhujjah dengan pemahaman para salafus saleh terhadap dalil. Nah, baik. Dan yang keempat, taqdimul aqli ala naqli, ini kurang lebih sama dengan yang kedua tadi, yaitu memprioritaskan akal di atas nakal. Fa inna ahlal ahwa'i wal bidah yu'assiluna bi uqulihim al-fasidah usulan. Perhatikan di sini, ahlul ahwa wal bidah yu'assilun artinya membentuk pondasi. Mereka membuat usul, membuat pondasi dengan akal mereka yang rusak. Kemudian usul tersebut yattakhidunaha dinan, mereka jadikan sebagai agama yang mereka yakini. Yu'ariduna biha alkitab wa sunnah, dengannya dia membantah Al-Qur'an dan sunnah. Fa in wafaqat usuluhum ihtajju bihi i'tidadan i'timadan. Ini perhatikan, istilah ini banyak ditemukan dalam usul fikih. Kalau usul yang mereka buat itu ya sesuai dengan Al-Qur'an, nas-nas Al-Qur'an atau hadis, maka mereka berhujjah dengan nas Al-Qur'an atau hadis tadi. Tapi berhujjahnya mereka itu i'tidadan, bukan i'timadan. I'tidadan itu hanya sebagai penguat. I'timadan itu sebagai dasar. Ngerti maksudnya? Nah, i'timadan itu artinya dari awal sudah berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Tapi kalau i'tidadan ada syaratnya nih, baru berpegang teguh gitu. Ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah dia berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah dari awal. Tapi kalau mereka ini, ya, mereka berpegang teguh dengan akalnya dulu. Ya, baru kemudian berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Itu pun kalau tidak bertentangan dengan akal yang mereka pegang terlebih dahulu. Gitu. Jadi sebenarnya yang membuat mereka tersesat itu apa? Ya, tersesat dari mulai cara berpikirnya, kerangka berpikirnya itu yang nggak sesuai. Dari awal perjalanannya sudah salah, dia megang akal. Ya, Ahlus Sunnah megang Al-Quran dan Sunnah. Paham ya? Makanya kalau antum bayangin analoginya begini, yang jelaskan ke orang awam misalkan, kenapa firqah itu bisa ada yang tersesat begini? Ya, karena kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah, bayangkan ada dua orang laki-laki, satunya Ahlus Sunnah, satunya Ahlul Bid'ah. Yang Ahlus Sunnah ini, ya, ketika dia berjalan sebelum dia berangkat safar dari rumahnya, dia membawa bekal berupa Al-Quran dan Sunnah. Nah, sedangkan Ahlul Bid'ah ini sebelum berangkat, sebelum keluar dari rumahnya, dia mengambil bekal akalnya. Nah, kemudian di sepanjang perjalanan mereka menemukan banyak rintangan.
Yang laki-laki yang pertama tadi, si Ahlus Sunnah, ketika mendapat rintangan, dia akan membentengi dirinya dengan Al-Quran dan Sunnah yang dia bawa tadi. Dijadikan sebagai tameng untuk menjaga ya, cobaan-cobaan dan ujian-ujian di perjalanan. Nah, kalau Ahlul Bid'ah, dia kan dari rumah sudah bawa akal. Ya. Di perjalanan mereka bertemu dengan ujian, maka dia akan mencoba mengalahkan ujian itu dengan akalnya. Ya, akhirnya ya musuh pun bisa jadi kawan bagi dia. Ya, yang kemudian akan menusuk dari belakang misalkan, banyak kejadian ya, yang seperti itu. Ya, artinya apa? Artinya kalau kita dari awal hanya berpegang teguh dengan akal saja, di sepanjang perjalanan nanti ketika kita ketemu dengan dalil Al-Quran dan Sunnah, maka yang lebih kita pegang adalah akal kita jadinya. Karena dari rumah itu sudah megang bawa akal. Coba dari rumah bawa Al-Quran dan Sunnah. Maka ketika di jalan nanti ketemu Al-Quran dan Sunnah, ya saling menguatkan, gitu. Ya, baik. Jadi orang-orang Ahlul Bid'ah ini mereka membentuk fondasi berpikir mereka dibangun di atas akal, akal yang rusak. Nah, itu masuk dari i'tidha dan la'timadan. Paham ini istilahnya ya? Ya banyak temukan dalam kitab-kitab usul fikih nanti. I'tidadan itu artinya dia sebagai penguat saja, i'timadan itu memang dari awal sudah berpegang teguh dengan itu. Wa in khalafat usuluhum, ya kalau usulahum, kalau nas-nas Al-Qur'an itu berselisih dengan usul yang mereka buat itu, akal-akal mereka itu, salaku inda dzalika iddatan masalik. Apa mereka lakukan? Mereka melakukan 3 hal ini. Yang pertama, raddun nusus in kanat ahadits wala siyama khabarul ahad. Mereka akan menolak nas-nas itu. Ya, kalau berbentuk hadis ya, kalau Al-Quran nggak berani mereka tolak. Ya, kalau Al-Quran kafir mereka. Ya, mereka menolak kalau berbentuk hadis. Ya, jadi walaupun antum katakan hadisnya ada di Sahih Bukhari, mereka tolak. Ya, apalagi kalau nggak ada di Sahih Bukhari. Wala siyama khabarul ahad, apalagi khabarnya khabar ahad, hadisnya hadis ahad. Yang mana kan sudah kita bahas di kaidah pertama, mereka itu menolak hadis ahad. Ya, dalam masalah akidah. Nah, itu kemungkinan yang mereka lakukan yang pertama. Kemudian yang kedua, ausalaku maslakat tahrif, atau mereka menempuh yang namanya metode tahrif. Tahrif itu apa? Pengertiannya di situ untuk bisa lihat, sarful alfadhi an dhahiriha allati wudi'asaha. Memalingkan suatu lafaz dari zahirnya. Yang mana zahirnya itulah allati wudi'asaha. Dia diperuntukkan untuk itu. Artinya lafaz itu dari sana memang sudah mana itu. Ketika tuh mendengar kata singa, apa yang terbang di kepala antum? Hewan buas. Nah, itulah ya, az-zawahir allati wudi'at laha. Ya, kemudian antum artikan dengan singa itu, antum artikan dengan kekuatan. Nah, itu namanya tahrif. Ya, antum memalingkan lafaz dari makna zahirnya. Ya, itu namanya tahrif. Tapi tahrif ini dia konteksnya itu buruk. Ya, tahrif itu nggak benar. Dia mengeluarkan dari mana aslinya tanpa ada penyebab. Ya, misalkan Anda bilang, ikhwah, ya, ada singa. Yang Anda maksud adalah kekuatan. Ini salah. Ya, kenapa? Karena orang ketika mendengar ada singa, yang terbayang adalah hewan buas, gitu. Nah, jadi mereka selalu mencoba untuk memalingkan hadis tadi. Wah, hadis ini bukan itu mananya, yang benar begini. Padahal Ibnu Abbas, para sahabat dan sebagainya sudah menafsirkan hadis itu artinya begini, gitu. Nah, kemudian yang ketiga, kalau sudah buntu, mereka akhirnya menempuh metode namanya tafwid, menyerahkan urusan itu kepada Allah. Nah, ya, jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya itu pasti punya pegangan dalam setiap kasus, setiap khilaf pasti ada pegangannya. Ya, tapi kalau Ahlul Bid'ah, kalau mereka terpojok itu mereka pasti tafwid. Ya. Pasti mereka tafwid. Kalau nggak takwil ya tafwid gitu. Apa dengar ceramahnya siapa Ustaz? Kira nggak masalah. Ahlul Bidah itu ciri khasnya kalau nggak takwil ya tafwid katanya. Ya, karena nggak tahu. Ya. Ya. Kalau nggak tahu maka dia tafwid. Ya. Kalau dia nggak tahu dia tafwid. Ya, atau takwil. Takwil itu sok tahu. Ya, dia coba-coba ya, dipaling-palingkan, ditafsir-tafsirkan semau-maunya dia gitu. Itu namanya tafwid. Nah, baik. Nah, ketika kita mengatakan ya dalam konteks al-arsh misalkan,
Kita ngomong sedikit tentang tafwid ya. Ya, summa stawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah istiwa di atas arsy. Arsy ini, ya, istiwanya Allah di atas arsy itu kan sesuatu yang majhul, kaifiyahnya majhul kan. Nah, ini ada ulama-ulama yang mengatakan bahwasanya orang-orang ya, ahlus sunnah ini, para salaf ini, mereka adalah ahlu tafwid. Dikatakan kita ahlu tafwid, kenapa? Karena kita tidak mentakwil apa atau bagaimana istiwanya Allah. Dalam masalah istiwa ini, ya kan ada firqah yang mengatakan istawa itu artinya istaula, kan tahu ya? Nah, itu takwil namanya. Ada lagi yang mengatakan istiwa itu udah serahkan aja itu urusannya kepada Allah. Apakah benar Allah istiwa? Kita juga nggak tahu. Itu serahkan aja. Itu tafwid namanya. Tapi kalau sunnah wal jamaah berada di pertengahan. Kita harus tahu jangan bagaimana menyikapi istiwa itu. Ya perkataan Imam Ahmad. Ya, al-istiwa'u ma'lumun. Ya, sudah diketahui bagaimana istiwa itu. Istiwa itu, ya sebagaimana antum tahu, istiwa itu secara bahasanya bersemayam. Ya, begitulah istiwa. Wal kaifu majhul. Nah, tetapi kalau istiwanya Allah itu sesuatu yang majhul kaifiyahnya. Ingat, sesuatu yang majhul bukan berarti kita menyerahkannya kepada Allah sepenuhnya. Artinya, apa maksudnya ya? Nah, itu dia. Ya, cuman kita nggak tahu aja, gitu aja. Gitu. Karena kenapa kita nggak tahu ya? Karena nggak ada dalil yang menjelaskan kepada kita. Nabi nggak pernah ngasih tahu kita bagaimana cara Allah istiwa. Gitu. Berarti itu ada sesuatu yang memang Allah khususkan, ya, termasuk dalam ranah perkara-perkara gaib. Baik. Ya, jadi bedakan antara istilah tafwid dan istilah tawakuf. Ya, tawakuf itu yang afdol, yang terpuji. Ya, kalau tafwid itu tidak. Tafwid itu lebih kepada sikap ya meniadakan dia. Ya, lebih kepada sifat meniadakan. Misalkan kalau kita berbicara tentang tafwid terhadap ayat atau hadis tentang sifat-sifat Allah, itu berarti sikap kita adalah diam, tidak membicarakannya, tidak menakwilnya, tidak menafsirkannya, tidak menerjemahkannya, ya tidak kita apa-apakan, kita anggap tidak ada berarti. Nah, berarti ayat semisal tsumma stawa 'alal arsy bagi ahli tafsir itu enggak ada. Paham maksudnya ya? Nah, makanya kan kemarin katakan bahwasanya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan akidah tafwid ini adalah akidah yang lebih berbahaya daripada Yahudi Nasrani. Ya, orang Nasrani minimal mengatakan Allah itu ada. Nah, ahlu tafwid ini semuanya nggak ada. Ya. Nah, kalau bahasa kita ahlu tafwid itu nihilisme. Nah, kita dengar istilah nihilisme ya. Nah, itu akar dari pemahaman liberal itu dari situ. Baik. Nah, kalau kita bicara masalah tafwid ini memang luas bahasanya. Nah, sarankan untuk simak kajian-kajian yang usah Firanda itu. Ya, beliau menjelaskan dengan bagus sekali di Syarah Aqidah Wasithiyah itu tentang ya, sifat-sifat atau sikap-sikap tafwid itu. Baik. Nah, jadi orang-orang ahlul bid'ah ini ketika menemukan ada suatu ayat bertentangan dengan logika yang telah mereka yakini, mereka akan menempuh kalau tidak salah satu dari tiga metode ini. Yang pertama mereka menolak, ya, menolak apalagi kalau berbentuk hadis, mereka tolak itu terutama khabar ahad. Kemudian yang kedua mereka mentahrifnya. Yang ketiga mereka mentafwidnya. Tahrif ini takwil juga maksudnya. Gak benar tadi perkataan ahlul bid'ah itu kalau nggak takwil ya tafwid gitu. Ya, paham ya? Baik. Kemudian butlan dakwah taqdim al-aqli 'ala an-naqli. Ya, butlan artinya kebatilan. Ya, kebatilan anggapan klaim ketika mereka mengedepankan akal ala naqal. Baik, nakhudh hada fil liqa'il qadim insyaallah. Nanti bihada sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.